Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Karunia Majid akan menjelaskan mengenai manajemen SDM UMKM Ginurasik. Profil usaha. Nama UMKM Ginurasik, jenis usaha, usaha minuman herbal, produk teh daun dewa, jumlah karyawan 9 orang. Job description dan job specification. Bagian produksi, deskripsi kerja. Yang pertama, melakukan proses produksi minuman herbal teh daun dewa. Memberi laporan mengenai produk, hasil kerja, dan stok bahan baku. Melakukan proses pengemasan produk, menjaga dan merawat alat dan perlengkapan produksi. Persyaratan, pria atau wanita usia minimal 30 tahun, maksimal 30 tahun. Lulusan minimal SMA atau SMK atau sederajat. Bertanggung jawab, disiplin, memiliki sifat ingin tahu, mau belajar dan tekun, serta mampu bekerja dalam tekanan. Bagian pemasaran, deskripsi kerja. Yang pertama, melakukan pemasaran secara online maupun offline, membuat laporan pemasaran produk, melakukan promosi produk baik secara online dan offline, melakukan pengecekan produk pada outlet maupun yang ada di reseller. Persyaratan, pria atau wanita usia maksimal 25 tahun, lulusan minimal SMA atau SMK atau sederajat, dan memiliki pengalaman di dunia pemasaran sebelumnya. Bertanggung jawab, disiplin, mampu bekerja dalam tekanan, mampu bekerja dalam target, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan mau bekerja dalam tim. Perekrutan SDM. Tujuan dilakukannya rekrutmen adalah menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat agar konsistensi dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Karyawan yang diperlukan adalah dengan formasi 6 orang pada bagian produksi, 1 orang bagian keuangan, dan 2 orang pada bagian pemasaran. Langkah perekrutan SDM pada UMKM Ginurasik. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan, merencanakan proses perekrutan, memasang iklan lowongan kerja, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara, memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja, dan yang terakhir menerima karyawan baru. Motivasi kerja. UMKM Ginurasik akan berupaya meningkatkan motivasi kerja dengan cara pertama, menginspirasi, yaitu dengan memasukkan kalimat-kalimat penyemangat ke dalam diri karyawan agar bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Cara ini akan diimplementasikan dengan memberi contoh sebelum memberi perintah, mengerjakan usaha secara tim bersama karyawan, dan memberi masukan-masukan yang membangun bagi setiap karyawan. Yang kedua adalah mendorong, yaitu dengan cara merangsang karyawan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan melalui pujian, persetujuan, dan bantuan. Pelatihan dan pengembangan SDM. UMKM Ginurasik melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan melalui 1. Skill training. Diberikan biasanya kepada pekerja baru yang belum menguasai keahlian tertentu agar mampu menguasai skill atau keterampilan yang baru yang berhubungan dengan produksi atau pemasaran. Retraining atau pelatihan ulang adalah training SDM yang diberikan kepada karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang. Yang ketiga, tim training. Pelatihan yang diberikan kepada semua karyawan di semua bagian agar mereka bisa terbiasa bekerja dalam tim, mampu menempatkan diri dalam sebuah tim, dan mampu bekerja sama dengan anggota tim yang lain sehingga bekerja dan tujuan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Hubungan kerja. Status karyawan. Status karyawan UMKM Ginurasik adalah karyawan PKWTT atau karyawan tetap yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Kontrak kerja. Kontrak kerja UMKM Ginurasik dibuat secara tertulis, berisi kewajiban, tanggung jawab, larangan, dan sanksi yang ditandatangani oleh pihak UMKM dan karyawan di atas materai. Upah kerja. Karyawan UMKM Ginurasik akan mendapat upah kerja sesuai UMR Kabupaten Sragen, yaitu Rp1.800.000. Sanksi dan berakhirnya kontrak.
Karyawan yang melanggar peraturan yang ada di UMKM dan melanggar kontrak kerja yang terdapat pada kontrak kerja yang telah disepakati akan mendapat sanksi berupa teguran lisan, tulisan, bahkan pemutusan hubungan kerja sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. Reward and punishment. Reward atau bonus adalah sesuatu yang didapat di luar gaji atau upah. Reward akan diberikan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja baik karyawan. Punishment atau sanksi yang dijatuhkan kepada karyawan UMKM Ginurasik digolongkan dalam 3 kategori, yaitu sanksi berat, yaitu berupa pelanggaran berat seperti pelanggaran kontrak kerja, pengulangan pelanggaran yang sama, pencemaran nama baik perusahaan, dan pembocoran rahasia perusahaan yang dapat berakibat pemutusan hubungan kerja. Sanksi sedang, yaitu berupa pelanggaran sedang seperti pelanggaran peraturan perusahaan dan lain-lain. Pelanggaran ini akan berakibat pemberian sanksi berupa skorsing, pemotongan gaji, ataupun pemberian teguran keras secara lisan maupun tulisan. Sanksi ringan, yaitu berupa pelanggaran ringan seperti pelanggaran akibat ketidaksengajaan dan keterpaksaan keadaan yang dapat berakibat pemberian sanksi dalam bentuk teguran lisan maupun tulisan. Penggajian dan kompensasi. Sistem penggajian UMKM Ginurasik dilakukan dengan perhitungan bulanan di mana karyawan digaji setiap bulan sebesar Rp1.800.000 dengan gaji akan dibayarkan secara tunai setiap tanggal 4 bulan tersebut. Jenis kompensasi UMKM Ginurasik. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung berupa gaji atau upah yang wajib dibayarkan per bulannya secara berkelanjutan. Selain itu, UMKM Ginurasik juga memberikan THR atau tunjangan hari raya setiap tahunnya. Yang kedua, kompensasi non-finansial. UMKM Ginurasik memberikan reward berupa paket sembako, parcel, dan wisata atau tim bonding bagi karyawannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.